Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Aksan Dito NRP 175 dari Sistem Informasi 2014 ITS. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang network. Ya, di sini ada dua soal. Yang pertama, ganti workgroup name dari komputer Anda. Caranya, kita cari control panel. Kita ke sistem and security. Kita ke sistem. Nah, di sini ada komputer name, full komputer, ada workgroup. Yang pengen kita ganti workgroup. Caranya klik change settings, terus kita ke change di bawah komputer name, change, terus kita ganti. Jadi katakanlah di sini Dito workgroup. Terus kita ganti. Oke, kita okein. Menunggu sebentar. Oke, sekarang udah terganti. Ini perintah restart, cuma nanti aja. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2. Di sini adalah untuk perintah untuk mengganti IPv4. Caranya sama kayak tadi, kita ke control panel, terus kita ke network and internet. Di sini ada view network status and test. Terus kita klik local area connection. Di sini ada ya informasi-informasi, tapi yang akan kita ganti adalah ini version 4. Kita ganti menjadi, di sini perintahnya adalah menjadi NRP Anda. Berarti saya akan menggantinya menjadi 10126 ya, 10126 1 NRP. Berarti 10126 1 NRP saya 175. Ini samain aja semuanya. Jadi oke. Kita okein. Oke. Ini kembali lagi. Sekarang soal yang kedua itu network ping. Pertama ada perintah ping ke IS ITS. Pertama kita buka command prompt, terus diketik di sini ping spasi IS-ITS.ac.id. Tapi kayaknya servernya lagi down, jadi RTO. Nah. Lagi. Nah, RTO. Terus sekarang kita lakukan ping kepada IS secara non-stop. Caranya sama. Ini ketik ini, tapi belakangnya tambahin minte. Sekali lagi. Perintah minte ini bakal merintahin ping ini terus-terusan. Jadi supaya ngeberhentiinnya, kita klik Ctrl C. Akan lebih dari 4 kan, dia terus-terusan. Nah, dia berhenti. Terus lakukan ping mengirimkan paket data sebesar 1. Caranya sama. Kita ketik yang sama. Terus belakangan tambahin min L, terus spasi 1. Di sini dia bakal tertulis with 1 bytes. Padahal yang di atas 32 bytes. Ya, selanjutnya adalah menyeting proxy ITS. Caranya, karena di sini saya pakai Internet Explorer, kita buka Internet Explorer-nya. Terus klik di Tools, terus Internet Options. Terus di sini kita ke Connections, Client Settings. Di sini kita masukin proxy.its.ac.id, terus portnya 8080. Oke. Karena saya lagi di kos, jadinya ya mohon maaf nggak bisa ngebuktiin. Oke. Ya, selanjutnya adalah sharing folder.
Di sini soalnya lakukan share folder dengan nama nrp, terus dapat diakses di Windows 7 Virtual Machine. Jadi di sini saya udah bikin folder saya. Yang saya lakukan adalah klik kanan, terus properties, terus ke sharing, advanced sharing, klik share this folder, terus di permissions saya klik di allow, di checklist semua, terus saya apply, oke, terus saya close. Habis itu saya buka cmd di host OS saya, klik ipconfig, terus enter. Terus di sini untuk di Ethernet adapter VirtualBox, di sini saya harus hafalin IP v4 ini, 192.168.561. Terus kita ke VirtualBox, kita run, klik run. Nah, di sini kita ketikkan garis miring 2, terus IP-nya. Terus kita oke aja. Di sini folder saya udah kelihatan, udah tershare. Oke, makasih. Ya, selanjutnya adalah sharing printer. Caranya kita ke control panel, terus kita ke hardware and sound, kita klik device and printers. Ini Epson L200 itu printer default saya. Caranya klik kanan, terus printer properties, terus kita ke sharing, terus kita centang share this printer. Terus untuk share name-nya ini untuk nama dari printernya kalau udah di share. Oke. Terus kita apply, terus kita oke. Ya, selanjutnya adalah network profile. Biasanya kalau kita connect ke wifi atau koneksi internet lainnya, biasanya kita diminta untuk menentukan akses dari network tersebut. Nah, caranya kalau mau ngeganti, kita klik kanan open network and sharing center, terus kita ke klik public network. Nah, di sini kan ada 3 nih, ada home, ada work, ada public. Kalau yang home itu adalah network yang Anda bilang paling aman. Jadi Anda percaya user-user atau komputer lain selain komputer Anda yang menggunakan koneksi tersebut. Jadi kalau mau tuker-tukeran file, share file, itu pakai yang home network. Kalau yang work network itu network yang biasa digunakan di ruang lingkup wilayah kerja atau kantor Anda. Di sini bedanya sama home adalah dia nggak bisa join home group. Di sini home group. Kalau kita klik home group, di sini bakal ada tulisan this computer can connect to home group. Kalau kita connect yang work network. Kalau yang public network ini biasanya di koneksi umum, wifi umum kayak di restoran, kafe, di airport, di bandara, atau koneksi umum lainnya. Di sini komputer Anda nggak bisa nge-share file. Oke. Ya, selanjutnya adalah mengenai remote. Di sini pertama kita buka control panel, terus kita ke system and security, terus kita ke system, terus kita klik remote settings. Oke, di sini saya akan menjelaskan kedua jenis remote, yaitu ada remote assistance sama remote desktop. Yang pertama, remote assistance. Ini fungsinya adalah sebagai fitur
yang dimana dia memanggil pihak ketiga seperti seorang teknisi atau seorang yang ahli dalam komputer. Mereka di sini bisa mengakses komputer Anda, lalu memberi Anda petunjuk-petunjuk apabila Anda mengalami kesulitan atau mengalami error dalam hal tertentu di komputer. Mereka bisa mengakses desktop Anda. Yang kedua, di sini ada remote desktop. Oh ya, sebelumnya di sini ada advance. Kalau kita klik, di sini ada pilihan set maximum amount of time. Di sini kita bisa nentuin berapa lama orang yang akses komputer kita itu bisa mengakses. Kita oke aja. Terus yang kedua, remote desktop. Di sini ada bedanya sama remote assistance. Remote desktop ini sebagai sebuah remote biasa. Jadi di mana orang lain bisa mengakses desktop Anda. Dan bedanya sama remote assistance, mereka juga bisa mengakses program-program yang ada di komputer Anda. Oh iya, satu lagi perbedaannya juga, kalau remote desktop di saat pihak kedua atau orang lain mengakses desktop Anda, untuk remote desktop, layar di komputer Anda atau komputer yang sedang di remote itu hitam atau blank. Sedangkan kalau remote assistance, layarnya akan tetap nyala. Jadi orang yang sedang dibantu pada saat remote assistance itu bisa menyaksikan desktopnya. Oke, mungkin sekian itu aja. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang security. Di sini kita ada beberapa tes. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang firewall. Bagaimana cara menyetingnya, meng-set on sama turn off-nya. Pertama kita buka start, terus di sini find firewall. Terus klik di yang Windows Firewall. Di sini kalau tandanya masih hijau berarti dia masih nyala. Untuk mematikannya, klik turn Windows Firewall on or off. Nah, di sini kita ganti ke yang X ini. Yang bawah juga. Terus kita okein. Nah, sekarang udah merah, tandanya firewall sudah dimatikan. Oke, selanjutnya enable semua fungsi remote dalam firewall. Jadi kita cari juga sama kayak tadi firewall, tapi kita klik yang with advanced security. Di sini pertama kita klik inbound rules, terus kita cari remote assistance sampai yang bawah ini, kita blok semuanya sampai routing. Dari remote sampai routing yang tadi ya. Habis itu kita klik enable role. Kita tunggu sebentar. Oke, sekarang semuanya udah hijau, berarti semuanya udah di enable. Sekarang kita ke outbound role, sama kayak tadi, kita cari remote-nya, kita blok sampai routing, terus kita enable sama kayak tadi. Nah, sekarang udah hijau juga, sekarang berarti udah di enable. Selanjutnya adalah masalah hard disk security. Ganti permission dari user lokasi menjadi tidak bisa diakses sama sekali. Caranya, kita ke Windows Explorer,
terus klik kanan C karena hard disk yang ingin di protect. Terus kita klik tab security, terus kita klik user, ini kita klik edit. Maaf, oh iya bener. Terus kita klik user. Nah di sini kan masih ada centang ini 3 centang di allow. Kita ganti ke deny. Yang atas juga ganti ke deny. Jadi semuanya di deny. Terus kita apply. Your setting. Nah, you want to continue? Yes. You want to continue? Yes. Continue terus. Menunggu sebentar. Di sini saya pause sebentar. Ya, kembali lagi. Sekarang kalau kita klik di C, dia akan muncul peringatan C is not accessible. Access is denied. Berarti C udah berhasil kita protect. Sekarang untuk mengenablekan lagi, caranya sama kayak tadi. Yang deny kita ganti ke allow. Ya, kembali lagi. Di sini kita udah ganti checklistnya ke allow. Jadi apa yang kita dapat adalah C-nya udah bisa diakses. Soalnya tadi kan sebelum itu kita mau ngakses C ini, tapi tulisannya access is denied. Sekarang kita udah bisa. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan tentang kuota. Kuota ini fungsinya apa? Kuota ini ibaratnya kayak apa ya, suatu size yang kita diizinkan untuk menggunakan size tersebut dengan limit tertentu. Jadi caranya sama kayak tadi, properties, terus ke tab kuota, terus kita klik show quota settings. Nah di sini ada enable quota management, kita centang di sini karena saya udah nyentang. Jadi di sini ada limit di space tool, ini ada pilihan buat kita untuk melimit size dengan nominal tertentu untuk justru bisa pakai size-nya. Nah di sini saya men-setnya untuk maksimum size-nya jadi 300 MB. Nah, untuk warning level ini sebagai suatu peringatan kalau misalnya size-nya yang free atau masih tersedia tinggal 10 MB, dia akan mengeluarkan warning. Nah, mungkin cukup itu aja jelasin tentang kuota. Selanjutnya adalah mengenai super hidden. Nah, di sini rencananya, nah di sini folder user ini saya akan buat istilahnya memakai atribut super hidden. Caranya kita buka command prompt dulu, tapi bukanya dengan run as administrator. Yes. Habis itu di sini kita ketik attrib plus s spasi plus h plus h, terus kutip, habis itu direktorinya. Nah untuk direktori user di sini bisa kita copy aja. Terus untuk di cmd jangan pakai Ctrl V karena hasilnya bakal kayak gini, gak jelas. Kita pakai paste aja, terus kita tutup kutip, terus kita enter. Nah terus kita ke harddisk C, nah usernya udah hilang. Nah kalau kita misalnya kan kalau yang hidden itu biasanya kita ngebukanya kan pakai atau ngelihatnya kan pakai ini, ke organize, terus folder and search option, terus kita ke view, terus kita bikin show hidden file. Nah terus kita apply. Untuk beberapa file yang hidden atau folder itu kebuka. Ini diantaranya ada program data, tapi yang user yang tadi kita buat super hidden itu nggak ada. Kenapa? Karena super hidden itu suatu ya mirip-mirip hidden juga, cuma dia di atasnya, setingkat di atasnya. Jadi walaupun kita klik
show hidden file di sini dia nggak bakal kebuka, nggak bakal muncul kayak gitu. Nah, selanjutnya supaya untuk melihatnya lagi kita pakai buka CMD lagi, terus kita ketik kurang lebih sama, cuman plusnya kita ganti minus, terus kita enter. Nah, ada lagi. Oke, mungkin itu aja, cukup dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.